Jambi ya? Iya. Sudah lama saya pengen sholat di sini. Komen kan, saya juga komen di sini. Udah dapat master PAU langsung. Oh. Kapan datangnya? Saya udah 2 minggu. Ada. Baru datang dari Turki ya, Bos? Baru kemarin malam hasil sini.
Gimana? Ya, ini kita ulama ya bahagia, senang, tapi ya Allah alam Allah takdirkan karena kayaknya masih siasat apa ya? Jengkel lah. Gimana? Kegiatan ini pasti. Sampai Oh di Bekasi temu ya kita ya? enggak, seperti itu pernah lihat antum tuh di Monas belum sampai masih 212 kalau tuh sampai lagi ke Bekasi lagi ada mana di Bekasi Barat saya ke sana enggak tahu alamat Tim video tadi tadi tuh akhir aja ya sana tak akhir aja gimana Master tadi angel ya susah ya Ya, memang harus dikerjakan sama mas saya ini. Iya. Biasanya kalau angel itu memang harus dikerjakan sama ini. Ternyata masih seperti itu lagi ya. Kepala batu itu maksudnya apa? kalau dapat main Jambi terus Insya Allah Diajarin cinta, diajarin sayang sama Nggak orang bisa, ya? saja. Egonya itu entah karena umat yang mana gitu, gitu. Umat yang mana? Kalau nurutin umat saya banyak, ke tempat saya tanya, Muslim itu beneran nggak sih? Simak sendiri, dilihat sendiri. Kalau hatimu berkata baik, tonton. Kalau nggak baik, cari yang lain. Mana yang baik? Udah, beres, udah tak nuruti umat. Umat yang mana gitu? Salaman udah nih. Serba hari. Banten Bantennya mana? di sana terus lagi Bang, nanti insya Allah kita mau safari ke Abbasari. Ya, nanti insya Allah ke sana. Nanti kalau bisa ya tak ngajak Gus Idris ke sana. Nanti ke Mas Karyo. Pokoknya pejuang-pejuang sholawat ini harus kita kunjungi agar lebih banyak lagi masyarakat yang bersolawat. Rutin setiap malam itu Sarakus Mas Santo ini. Oh Namanya di dekat Bakung, tambah Rejo, Partai Selatan, gitu Mas Santo. daerah di Blitar Blitar. Oh, Masya Allah. Dan Blitar Selatan itu Insya Allah istiqomah Gus. Alhamdulillah. Iya, iya. Itu akhir kan memang Ustaz Barat ketemu juga ya. Ya, ya. Ustaz Barat kemarin terakhir kemarin ya. Iya, sama Ustaz Barat. saya malah ketemu dengan Ustaz Alan Ustaz apa? Ustaz Alan Waduh. Salah sasaran ya itu. Kan Ini yang Mas Bocor lama aja yang bilang. Hari ya Gus Oke. iya. Lumayan ya tempat ada tempat yang Alhamdulillah.
punya kita di mobil. Hah? Oh, oke. Boten syuting beliau. Belum? Boten agenda syuting malam ini. Ada agenda syuting? Kalau Nggak ada khusus. Alhamdulillah. Ya, kasih beli di sini. Taruh di sini. Ini aku keluar langsung dari itu Gus. Dalam? Live langsung nih. Oh, iya. Sekarang live. Demo. Master enggak live juga, Mas? Enggak live juga. Nanti biar rap di Sinyalnya enak ya? enak di sini. Sate aja kalah. Kalau tempat khusus signalnya juga balik. Utara kan dari Bandung ya. Aslinya Bandung. Pusat Farhan asli Bandung. Jawa Barat. Bandungnya di mana? Surakarta. Iya. Udah. Saya luar biasa. Itu sudah les. Sudah nih Sudah. kita gimana nih? Sudah les. Live udah kan tadi. Daripada ngisi ngobrol Gus, selawat Gus. Yang tadi Gus. Salawat atau bibinya Gus. Gus. Ini selawatnya khas ini. Gus. Salawat atau bibi Gus. Gus. Udah. Tadi loh soal Gus. Enggak apa-apa. Anu di tempat di rumahnya Gus Samsudin, Gus Idris biar sholawat dulu. Saya cinta sholawat. Suaranya merdu. Suruh azab nanti nunggu beliau dulu. Roma Irama aja saya dengerin kalah merdunya. Gantengnya pondok pesantren aja terpikat. Iya. Itu gimana ya? Itu lagi di resto lagi. Mau ngobrol siapa? Anak Yai. Dari malam jam berapa? Dari malam kita berangkat jam berapa ya? 3 Sore. 3 jam 4. Iya. Ini di share di YouTube kita bisa ya live-nya? Bisa. Hah? Nanti kan Ini ahlinya saya waktu nggak dia ngerti. live, Hah? nanti kan muncul di Di share ke Instagram YouTube ya? kita gitu. Instagram ya? Instagram apa YouTube? YouTube. Oh iya. Oh YouTube bisa. Gimana Nanti caranya? di copy dulu tapi linknya. Oh, di sini bagikan ini ya. Nanti di download ada caranya. Ini ya. Harus download. Ya harus download dulu. Saya Kan belum gaptek. selesai gitu. Iya harus selesai dulu. Harus selesai Oh. dulu. Baru bisa diambil. Enggak, maksudnya di share di status. Oh sekarang Oh, bisa. bisa. Langsung bisa. Ini Gus. Itu. Ya. Oh, gitu. Nanti tinggal public langsung post.
Blitar daerah mana? Kademangan, Duska, Kademangan, Kecamatan Kademangan. Jauhnya, biasanya ada jauhnya. Dulu masih saya umur SD, SMP itu justru ada kiai terkenal dari sini, namanya Yasin Yusuf. Dulu kalau pas pengajian itu kiai Yasin dari Blitar dulu. Saya pernah pengajian sini Jimbe. Jauh nggak? Oh, Jimbe ya. Jauh ya. Di JP itu Gus Samsudin juga ada kerjasama di sana, tempat tempat kampung berskul. Kalau kampung pada saat tanggal Pamin. 15, Pamin, ya, Ramin. Oh, dari sini dia. Di legalitasnya sebagai ketua yayasan. Dari kampung coklat, ya. Kampung coklat. Di sini lagi kampung-kampung India. Ini udah lama. Iya. 2 tahun yang lalu ya. Saya dari Bapak. Masih awal-awal buka ya sering ada malam. Iya. Secara Pengajian bukan pengajian. Kita taruh dulu aja. 1 kilo dari sini. Oh, 1 kilo dekat berarti ya? Iya. banyak yang itu cakup. Banyak dampaknya. Ini saat dia juga sering berkumpul. Dia juga sering iya. Ini main yang baca bukan. Yang terakhir itu 1 lawan 6 ya, Chris? Kenapa? Yang terakhir 1 lawan. Kok pada diam-diaman? Masalah. Bisa tikus. Monggo, Gus. Oke, siap. Oke. Oke. Ustaz. Apaan? Enggak. Master belum pernah sini? Belum. Saya sudah masuk ke YouTube-nya Gus itu sudah sekitar 6 bulan yang lalu. Saya komen karena pakai akun satunya, jadi nggak ngerti. Takutnya kalau akun saya nanti, biasa kalau saya masuk ke sana, nyari pembelaan, nyari itu kan seperti itu. Karena ya pernah mempunyai kasus yang sama. Makanya saya nyuruh sahabat kita yang di sini ke rumah Gus Samsudin, cari, saya mau silaturahim. Iya, kalau udah selesai bisa di-download. Kenapa? Iya. Pernah dengar Abasar gitu? Belum. Saya itu Banten juga yang ada bulu-bulunya, tapi anunya luar biasa. Beliau ada YouTube-nya. Yang ada berikutnya juga nggak pernah masuk YouTube. Oh, apa?
di anu punya kamu nih, di tetrik punya kamu tak isinya tak isinya Sudah lama ya Pak ya? Sudah berapa tahun Pak? Nah, Mas Agus, di tanya sudah lama di sini. Sudah berapa tahun Pak? Maksudnya di Panjangnya. Kedua ini ya. Soalnya rata-rata ini banyak pendatang semua. Saya baru 4 bulan di sini. 4 bulan di sini. Satu tahun lebih. Artinya berapa Ada berapa? baru 30 bulan. Sama. Saya pulang dari ada di sini. Nah itu beliau. Kim, ambil gambar ya. Assalamualaikum ya Habibal Qalb. udah Gus Idris dari tadi datangnya nih. lebih barusan Gus Iya. barusan masuk Ketemu Gus Idris duduk saya. Saya ingat dingin ini Gus. Masya Allah, ada Bang Fal juga nih Masya Allah. alhamdulillah Berapa jam lagi dari sini ke sana tadi? 2 jam. Kira-kira sudah nih. Oke. Dari Malang ke Oke. Alhamdulillah betul macam-macam nih. Ini tadi tempatnya masih ada katakan. Masya Allah. Asalnya tempat luar biasa Gus tempat rosok di aslinya. Gudang rosok di aslinya. Gudang barang bekas. Aslinya di gini, Pak. Saya aslinya di Ngawi. Ngawi. Di Paras Panggul. Alhamdulillah. Barakallah, suatu kebanggaan buat saya terutama dan khususnya untuk semua yang ada di Padepokan ini ketika kedatangan jenengan beliau Gus Idris dan Ya, juga Rob, amin. beliau Bang Paul beserta seluruh tim. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Suatu rahmat Allah yang luar biasa. Panjenengan semua sampun purun rawuh datang gubuk kulon itu sudah mau datang ke tempat gubuk saya ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Terus sangat alhamdulillah, masya Allah. Dan juga terima kasih sama Guse beserta santri-santrinya. Ternyata penyambutan kami sangat luar biasa, membuat saya terharu, pengen nangis. Inilah saudara muslim, Alhamdulillah. saudara yang saling merindukan. Amin. Dan muslim di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia bisa seperti santri-santrinya Gus Samsudin menyambut saudara muslimnya dengan saudara seperti saudara kandung itu ya Gus ya. Luar biasa, Masya Allah. Mudah-mudahan sambung dunia akhirat. Amin. Amin. Barakallah, insyaallah. Saya melihat perjuangan beliau ini sangat luar biasa ini. Berhubung. Insyaallah. Masih muda ternyata beliau ya. Masih muda beliau sama saya padahal. Ya, pinten. Saya tahun 89. Sekarang berarti 31. Selisih 1 tahun. Yang tidak Kakak. Oh, iya. Seperguruan. yang muda itu saya Gus. Enggak, Paling muda ya. Paling muda. Moga disampaikan. Oke. Oh, disampaikan. Insyaallah.
Pak, sambil Pak. Monggo yang mau foto sama Gus Idris. Biasanya cuma ngeliat di YouTube, nah sekarang langsung gitu. Kalau di sana Pak Dokter dipanggil Pak Pasir. Kalau Bang Paul ini khusus di bambu nggih? Saya pokoknya benda-benda pusaka Benda pusaka. yang banyak menggoyangkan akidah umat, karena banyak benda-benda pusaka ini dikonotasikan sebagai kekuatannya itu seolah-olah Tuhan Gusti Allah itu tidak ada. Dengan memegang itu orang bisa kebal. Nanti jika dalam peperangan ditembak mati, ditembak tidak mati itu bukan lantaran Gusti Allah tapi lantaran benda pusaka itu, Gus. Jadi tergerak hati saya karena saya nggak pandai ngaji kayak Gus itu. Ngaji saya ojo sirik begitu loh. Ojo sirik wis perkara pasal apa ayat apa nggak paham Gus. Penting mengajarkan bahwasanya dalam Al-Qur'an ada di surat Al-Fatihah iya karena butuh iya karena stain wis itu aja loh. Jadi patokan pegangan hidup kita itu ya mengkaro Gusti Allah awake dhewe wajib menyembah dan mengkaro Gusti Allah awake dhewe wajib njaluk pertolongan itu, Gus. Saliyane kon baca innama amruhu idza arada wis karo Gus. Itu tugas. Sama sebenarnya Pak, saya juga nggak begitu bisa ngaji sebenarnya. Karena di pondok itu saya kerjanya cuma ngarit. Cuma ngabdi sama yai, jadi jarang ngaji. Kalau teman-teman ngaji itu saya lebih suka ngarit, teladan. Pondoknya di mana Gus? Di Al-Zanatu Darumawa, Darumawa saja. Lama besar. Insya Allah 5 tahun di Darumawa. Istri orang sini. Istri orang Lampung juga. Orang Lampung? Iya, Banten Lampung. Terus kalau Gus sendiri dari Ngawi? Iya, saya juga aslinya kelahiran Lampung. Cuma orang tua dari Ngawi. Kok bisa ke sini? Blitar? Saya kan cuma santri kan. Jadi ketika santri itu diatur di kali Abah sampai teng Blitar, teng Blitar. Sama taatan. Saya lahir di Lampung, Gus. Bilang gimana? Saya di Tanjung Karang. Di SD saya di Tanjung Karang, SMP di Jogja, SMA di sana, kuliah sempat menikmati IAIN di IAIN Raden Intan di Usuluddin. Saya seharusnya kalau lulus karena saya nggak lulus. Saya juga jurusan perbandingan agama. Jadi jurusannya dakwah juga Usuluddin. Ini dakwah saya ini pring petuk isone. Harusnya profesor ya? Profesor pring petuk sekarang. Ini loh banyak yang palsu. Karena banyak kalangan profesor yang benar-benar profesor, Gus, sampai doktor itu menyimpan warisan-warisan bambu petuk yang dipercaya bisa untuk walet, dipercaya bisa untuk dagang, dipercaya bisa untuk tambak dan sebagainya, ternyata bendanya duplikat, bendanya palsu. Maka kewajiban saya yang dititipi oleh Allah mengerti ilmu itu, ya itu tak amal kayak Gus. Lah iso kaya sampean aku tambah dakwah tambah engkres ya Gus ya. Saya sudah lama loh ngeliat channelnya Bang Paul ini. Mantap bro. Saya sudah 6 bulan yang lalu Gus ngikutin jenengan rajin. Tapi saya komen itu tidak direken karena saya pakai akun satunya. Mula saya ngutus saudara sini sampai nggak negosiasi. Masalah begini Kang. Kita pernah punya sejarah bahwasanya kita mengajar kebaikan, kita yang dituduh menyesatkan. Kita yang mengajarkan orang tidak tertipu, malah kita yang dituduh menipu. Saya barusan tadi sowan silaturahmi ke tempat Gus Idris agar saya pengennya mengumpulkan balung-balung yang pisah-pisah ini, Gus dan mubalik ustadz itu yuk bareng-bareng kumpul sholawat. Aku tak ngrungokno ya karena aku seneng cinta sholawat tapi gak iso sholawat gitu loh. Saya tak bagian perungoknya sing tukang ngumpuk gitu kan. Itu kan untuk pahala juga kan. Kan seperti itu ya. Tugas saya seperti itu. Lah makanya ketika saya terhati untuk ke Gus Idris bukan lantaran ada apa di balik itu. Saya senang dengan sholawat beliau. Kayak saya ke tempat Ujang Bustami lihat, saya sholat di tempat Ujang Bustami mau mencari perlindungan, saya dipanggil Jacqueline Koper di Jakarta sama Limbat juga mencari perlindungan. Oh, sih tempat kita berlindung itu kalau bukan Gusti Allah, ya toh?
biar jenderal melindungi saya juga, kalau Gusti Allah mau mitos juga nggak bisa kan kayak gitu. Enak kita berlindung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nek sing wayahe mitos Gusti Allah Subhanahu wa taala bahwa sing nglindungi dhewe 400 kiai, 700 gus ya gak bakal mempan kan kayak gitu. Karena semuanya hanya bentuk sababiyah. Saya nggak nyangka loh bisa ketemu Gus Idris, Masya Allah. Saya sudah lama komen, Gus. Itulah saya lah ini. Saya mendoakan antum, Masya Allah. Jadi gini Gus, memang apa ya, segala yang ada di dunia ini bahwa kita percaya bahwa ini rencana Allah. Rencananya, programnya kan ke tempat Gus Samsulung gitu, ya kan? Malam Jumat ke sini, selesai di sini baru saya ke tempat Gus. Tapi oleh Allah digerakkan gone anu ae sithik loh gitu loh. Ngene Gus ini, saya tawarkan saya mau ke tempat Gus Samsudin, mau ikut. Nah itulah. Allah itu maha indah, maha tukang ngatur yang tidak ada orang lain yang bisa mengatur seperti pengaturan ini. Gusti Allah kan gitu ya Gus ya. Keren. Sebenarnya saya sudah lama Gus hubungi di komen saya sendiri tuh, yang ngetik saya sendiri, cari-cari alamat jenengan, Allah belum mengizinkan, dan alhamdulillah beliau tadi itu nyampe rumah, tahu alamat jenengan, punya kontaknya, berangkat ikut kesempatan. Ya Allah. Alhamdulillah saya silaturahim, bisa sambung, mudah-mudahan perkumpulan ini abadi. Amin. Kekal di surga. Amin. Kita begitu masuk di santri-santri lawat itu, saya meneteskan air mata gitu. Saya itu pertama, saya nangis itu dengar sholawat. Kedua, saya nyebutkan nama bapak saya, bapak saya itu nangis. Bapak saya itu pejuang yang luar biasa, Gus, tangguh. Bapak saya itu tukang becak, bisa nyukulahkan, kuliahkan saya sampai ke IAIN, Bang. Enggak, bapak saya kira wis menyerah gitu loh, Bang. Makanya saya dilarang menyerah. Biar orang banyak menghujat saya yang tujuan baik kok saya. Mengingatkan masyarakat ojo ketipu, ojo musyrik itu loh, Kang. Karena tanpa kita sadari, sampai di sekitar sini lah, nanti yang datang ke sini pernah ketipu bambu betuk, Kang. Beli yang palsu. Kalau orang yang pernah ketipu seneng kan dengan kita, ning sing nipu sebel karo kita kan. Gara-gara Kang Pol iki lek bahasa Jawa Timurane ya bahasane Kang Sugih kae ngono kae. Gitu. Sangat paham nggih jenengan tentang bambu ini. Saya sekolah lama Gus, 4 tahun. 4 tahun karena begini. Saya melihat di sekitar saya, dulu mbah saya termasuk Gus. Mbah saya itu jualan keliling, pakai digendongin loh Gus. Jadi memegang jimat itu katanya untuk pelarisan bisa laris. Dan salah satunya itu pring pedok itu loh Gus. Ternyata mbahku ya nggak suge-suge ke belangsa gitu Gus. Dan itu bukan dikasih oleh spiritual, itu bukan gratis, palsu-palsu, diberi keterangan yang menyesatkan. Ini bisa untuk pejabat, ini bisa untuk asihan, ini bisa untuk kekebalan, ini bisa dipakai untuk pelarisan, kekayaan. Lu kekayaan kok sampean dol gitu loh ya kan. Makanya tak lawan dengan konten saya itu. Tapi begini, saya lihat perkembangannya dari Jati. Pertama saya penipuan, kedua saya mengajarkan kesirikan. Sampai saya terang-terangan saya musuhnya kesirikan saya di YouTube itu, padahal karena kita baru pertama kali sih kita di YouTube nggak ngerti ya Gus ya. Kalau mau tahu saya musuhnya kesirikan, begitu sampai saya seperti itu, saya terlalu sombong pada diri saya sendiri. Padahal saya nggak ada apa-apa dibanding pejuang-pejuang kayak Gus-Gus ini baru ngerti bambu pedok wis nantang kesirikan kan gitu ya. Nah, seperti saya yang dituduh melakukan itu lambat laun kesini-sini orang paham. Sekarang di antara 1000 penonton itu 990 yang memberikan dukungan, 1 yang menghujat. Artinya masih banyak yang senang ke saya daripada alhamdulillah yang seperti yang kalau yang pertama dulu itu Gus, banyak yang menghujat saya. Ngajarkan kesirikan sampai Ustadz Tat, aku ngajari wong agar tidak tertipu di mana cerita kesirikan gua gitu. Kalau ngajari aku tentang kesirikan, tak ketemu tak sekolah nggonmu di mana saya lagi ngajarkan kesirikan gitu. Ya ilmu itu nggak bisa dipasarkan, nggak ngajar kesirik ya seperti itu. Jadi artinya dalam kehidupan ini Tat ya, kita nggak boleh berprasangka buruk terhadap saudara kita ya Tat.
yang selama kita lihat, kita simak itu belum positif bahwa dia melakukan kesyirikan, ya kalau bisa kita nasihati dengan pelan-pelan, jangan dijas, jangan diberi penghakiman bahwa orang tersebut melakukan ini ya, seperti itu. Intinya ya indah sih kalau kita bersaudara, indah sih kalau kita saling nasihat menasihati dalam kebenaran ya Gus ya. Saya pun pengen dibimbing oleh Gus Idris, Gus Sam. Ya apa sih aku ki, ya apa sih kurang apa sih, syukur saya diajari ngaji semoni soalnya meng alif ba ta sa jadi ngerti kabeh kan gitu Gus. Pengen gitu Gus. Saya juga diajarin tapi betul ya. Lek dari Anwar Zaid kesuwan lek wae kan. Kampungnya apa Gus namanya? Niki Desa Rejowinangun. Desa Rejowinangun kan kabupatennya Blitar. Desa Rejowinangun. Gus, request santri-santrinya sholawat Gus. Satu kali aja sholawat Gus. Iya, karena memang yang kita amalkan amaliyah di sini sebenarnya hanya sholawat. Nah, itu tadi saya mah nangis gitu sambut santri-santrinya dengan sholawat, masya Allah luar biasa. Karena kalau menurut dari beberapa kitab yang saya pahami dan dari ketua abah saya bahwa puncaknya di asma, puncaknya dari mantra itu sholawat. Dan sebenarnya ketika mengamalkan sholawat ini, saya itu cuma tukang ngarit di pondok itu, jarang ngaji. Jadi ketika diberikan ijazah itu tidak pernah dikasih tahu ketika nanti ngamalan ini sampean bisa begini, mendapatkan ini, itu enggak. Itu cuma niki lho lek sampean purun selamat ngamalno sholawat niki. Bukan hanya surga di akhirat nanti, insyaallah di dunia pun juga akan mendapatkan surga dari sholawat ini nanti. Akhirnya saya amalkan. Itu pertama dapatnya dari Kiai Haji Ma'ruf Soleh dulu waktu masih di pondok. Dan saya amalkan selama 5 tahun dulu insyaallah. Setelah 5 tahun disuruh meminta ijazah ke 41 kiai dari Lampung sana. Insyaallah jalan kaki sampai ke pondok saya yang di Gondromowo itu. Dan insyaallah ketika mengamalkan sholawat ini banyak sekali kenikmatan dan kemudahan yang kita dapatkan insyaallah. Insyaallah. Jadi bisa penting diamalkan istiqomah insyaallah. Nanti akan merasakan sendiri apa yang saya rasakan. Sholawatnya seperti apa Gus? Sholawat ini kalau di kitab itu dinamakan sholawat perisai atau sholawat marifat, sholawat nurizati. Kalau dari Asyaji, dari Syekh Abu Hasan Asyaji. Karena anak saya itu yang nomor 2 namanya Syekh Muhammad Abu Hasan Asyaji, ini tabarukan dari sholawat nurizati. Ini namun sholawat insyaallah. Setiap live pasti jenengan sholat ini. Soalnya saya suka sekali itu dan sangat suka sekali dengan sholawat ini. Jadi amalan itu tidak perlu banyak, saat itu saja yang istiqomah. Insya Allah nanti akan lebih. Amin. Insya Allah. Insya Allah. Alhamdulillah. Mbak, Ustaz, dikhususkan untuk guru kita Gus Idris sama guru kita Bang Pamit. Kata asmainya sebut nama beliau Al-Fatihah 7 kali. Karena apa? Karena setiap perjuangan itu pasti ada rintangannya. Tidak perlu kita memikirkan tentang pandangan orang, yang penting kita lakukan dengan ikhlas, dengan baik. Amin. Insyaallah semuanya akan di-handle oleh Allah. Semuanya akan di-handle oleh Allah. Tidak perlu tentang pandangan orang. Semoga kita bantu semampu kita dengan doa kita untuk perjuangan beliau, Bang Gus Idris dan juga Bang Paul. Oke, Bang Gus. Al-Fatihah. Ala Sayyidina Muhammad
من نور ذاتي وسير ساري في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور ذاتي وسير ساري بسائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور ذاتي وسير سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور ذاتي وسير ساري في سائر وسلم وبارك على سيدنا محمد النور ذاتي وسير ساري في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور ذاتي وسير ساري في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور ذاتي وسير ساري بسائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم على النبي محمد اللهم صل وسلم الفاتحة
Saya sangat suka sekali ketika Gus Idris mengajarkan seperti di pondok Al Hikmah, jurus-jurus nama ini Gus. Siapa tahu nanti santri mau minta ijazah sama beliau langsung saja nanti. Ngefans sekali sama jenengan ini. Saya ngefans sama jenengan. Beliau dari mana kan jenengan? Dari Jambi. Dari Jambi. Kalau Bang Paul itu dulu bisa sampai kenal di bambu itu gimana, Bang? Itu Awal pertama ya, ke ekonomi saya kan sulit Gus. ekonomi sulit. Iya, saya pernah melakukan jalan yang sesat karena saya sudah punya keluarga waktu itu. Saya dari kerjaan di keluarga, saya usaha dagang kerajinan keramik bangkrut. Saya tidak ada jalan lain, di tempat saya mengadu sudah tidak ada ya jalan yang lain kecuali Allah dan kebingungan. Saya memutuskan di jalan yang sesat, saya merampok Gus. Ya Rob. Saya merampok dan saya ketangkep. Mungkin saya nggak boleh ngulang-ulang lagi untuk merampok ya Gus. Sekali merampok terus ketangkep. Saya dihukum 6 bulan waktu itu. Setelah keluar, saya menyepi di Gua Langse, Parangtritis itu, ambil wirid zikir, tapi saya sambil dakwah juga di sana Gus. Jadi bahwasanya setiap orang yang ke sana ke Gua Langse itu meminta kerezekian, kejodohan itu kepada Nyai Roro Kidul. Saya ingatkan kepada mereka bahwa jika nanti di sini terkabul, dikabulkan, yang mengabulkan bukan Nyai Roro Kidul, tapi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah kalau langsung memberikan lewat tangannya dengan ujub, maka Allah bukan Allah, kan begitu. Dia mengirimkan utusnya yang sosoknya menyerupai Nyai Roro Kidul. Sebenarnya itu kan bahasa jin ya Gus ya. Makanya dulu saya pernah dimusuhi oleh bangsa gaib di pantai Laut Selatan itu Gus. Waktu itu ada serombongan orang-orang daripada Solo, paranormal Solo, yang mau masuk di bawah Gua Langse itu kan ada lagi di dekat laut itu Gua Semar Gus. Mau masuk ke sana, kata paranormalnya jangan, ibu tuh lagi punya gawe, kita nggak boleh ganggu. Kalau ganggu nanti kita dibunuh oleh ibu ratu. Nah makanya di situ saya pengen sekali-sekali kampanye dakwah kehebatan Allah gitu loh Gus. Saya pengen buktikan. Tapi memang spiritual itu menurut saya agak hebat Gus. Tapi begitu saya ajak mereka masuk ke gua itu, pelangi itu memang masuk ke dalam gua. Air laut pada waktu itu surut, tiba-tiba ngamuk Gus. Benar-benar ngamuk. Kejadian ini bukan karangan, ngamuk, benar-benar ngamuk. Jadi di tempat saya berdiri membaca sholawat itu ada batu gede begini. Batu ini saya di bawahnya sini. Ini langsung begini Gus. Langsung menghantam begini. Jadi saya cukup pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jika nyawaku memang di sini atas kehendakmu tak serahkan ya Allah. Tapi jika nyawa saya yang ngambil yang katanya Nyi Roro Kidul dan sebagainya itu, saya nggak ikhlas. Saya ingin mati di pangkuanmu, bukan mati di pangkuan Nyi Roro Kidul kan seperti itu. Jadi saya baca la ilaha illa anta, saya itu. Air laut itu bisa digiring menuju ke sana Gus. Nah malamnya saya tidur itu mimpi itu di bawah nenek-nenek itu jalan itu Gus. Jadi saya di depan gitu, nenek-nenek di sini dengan bambu yang utuh Gus. Nenek-nenek itu insya Allah nanti rezekimu dari bambu gitu loh Gus. Begitu turun gempa di Jogja 2006, saya jualan bambu, bantu orang-orang gempa itu, bangkrut saya Yohan. Berarti bukan dari bambu. Saat sudah hampir terkapar lagi, saya bersama kawan-kawan yang bekas dari penjara dulu merencanakan merampok lagi. Pada waktu itu datang anak muda pada waktu itu, tanya ke tempat kawan saya itu, Bang katanya punya bambu petuk. Waktu itu saya masih buta bambu petuk, masih nggak ngerti bambu petuk. Kata kawan saya ada, gimana? Nah itu akhirnya dikenalkan sama pembelinya bambu petuk itu, karena dalam penyampaiannya santun, orangnya enak. Tadinya kan mau di rampok juga sama kawan saya nyegati. Saya terima jadi sopirnya si yang sekarang jadi bos saya ini, jadi sopirnya dia selama 4 tahun. Saya wis nggak geluti dunia itu. Setiap nyopir ngecek bambu itu saya dikasih duit 20.000
25.000, 15.000 tak terima. Tapi saya pagi-pagi subuh jalan kaki karena saya sepeda motor nggak punya. Habis sholat subuh itu jalan kaki sana ngelapi mobil, melapi ya. Pokoknya pengen ngangsu kawruh. Jadi untuk santri-santri di sini untuk ngangsu kawruhnya ya harus benar-benar dengan hati yang mental baja. Saya banyak yang menghina, saya orang gila, saya orang stres, nggak akan. Begitu tahun 2007 Big Boss-nya dapat, saya langsung dibelikan mobil, dibelikan itu. Tadinya yang ngomong saya stres, yang ngomong saya gila, berguru mau nyari bambu petuk. Itulah. Jadi nanti sekarang panjenengan para santri-santrinya berguru sama Gus Samsudin. Siapa tahu kelak sampean jadi guru, anaknya Gus Samsudin malah jadi muridnya sampean. Itu Allah memolak-walikkan itu seperti itu Gus ya. Bisa saja. Jadi saya sing buta ini hanya bisa memberikan sesuai pengalaman kita, spiritual kita, karena kita mempercayai bahwa Allah itu maha besar, Allah itu maha bijaksana, Allah itu maha dari segala maha. Yang tidak mungkin menurut manusia kecil bagi Gusti Allah. Kan begitu ya Gus ya? Gitu. Jadi kalau belajar cepat putus asa, ketika dimarahi Gus itu bukan Gus marahi karena benci, karena sayang. Kayak sampean sak wayah-wayah ngaji gak gelem ngaji gak ditegur karo Gus. Berarti Gus gak karo sampean wis gak anu leh, bah sampean dadi koncone sapa kono sing tukang anu sengit karo menungso, bah terserah kan gitu. Kalau Gus masih menunggu sampean, artinya Gus sayang karo sampean kan gitu nggih. Itu Gus. Malah kok aku sing anu sih Gus. Enggak monggo. Tetap niku insyaallah. Nggih benar saya setuju insyaallah. Jadi dulu di keluarga saya yang paling dihina, paling pokoknya nggak pernah ngajinya di keluarga saya itu. Saya ngontrak dari rumah itu nggak bisa bayar, diusir. Minap di tempat saudara-saudara saya, Pak Lek saya, Bu Lek saya diusir. Minap dengan adik saya sendiri diusir. Itulah sekarang. Dulu saya pinjam sepeda ontel aja nggak dipercaya, terus nggak boleh sepeda ontel loh Kang, bukan sepeda motor. Sekarang orang mau pinjam ke tempat saya mobil bebas Kang. Ini admin saya di rumah saya, bukan ini sombong, ini motivasi. Ini untuk kawan-kawan bahwasanya yang tadinya tidak punya jangan dihina. Besok ketika Allah sudah memberikan derajatnya, orang ini bisa melebihi kekayaannya daripada orang yang menghina. Kan seperti itu. Kalau orang lagi naik jauh, jangan dipuja-puja. Karena Allah sedang menitipkan ke beliau, nanti akan datang ujian-ujian, kan begitu ya Gus. Aman Gus sing cerita Gus gantian Gus. Apa sehat ini? Alhamdulillah. Ini betul tempat tinggal gue di dalam. Ini dalam nggih anu berobat to. Akhirnya Walaupun sakit tapi tetap berjuang untuk umat ini. nggih istiqomah. Dawuh jenengan ngoten. Insyaallah. Ya. Selagi masih Allah masih menitipkan amanah, walaupun seluruh penduduk bumi sudah meninggalkan kita, itu tetap Terus mungkin gitu saya mohon maaf kalau agak lancang ya menyampaikan ini dari teman-teman santri yang baru itu sering tanya yang dibaca di situ apa ya yang jarang didengar itu Gus yang Allahumma sholli ala sayyidina Jibril wa sayyidina Mikail itu kelanjutannya bagaimana ya Gus? Mungkin banyak teman-teman di sini yang sebagai pengayaan kami di sini ingin mendengar langsung dari beliau Gus. Monggo Gus. itu adalah sholawat malaikat ya. Sholawat malaikat yang dulu kita dapat ijazah di guru. Jadi fungsinya ya sholawat apapun itu sama. Yang penting tinggal kita menjadikan kita wir. Kalau kita wirnya itu istiqomah seperti disampaikan beliau guru kita tadi, ya akan goal apapun hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, ataupun hajat yang di luar pemikiran intelektual manusia. Itulah keampuhan daripada sholawat kan gitu. Itu sholawat malaikat ya. Allahumma sholli ala sayyidina Jibril wa sayyidina Mikail wa sayyidina Israfil wa sayyidina Israil wa hamalatil arsh wa ila malaikatikal muqarrabin. Sholawatullah wa salamuhu alaihim ajma'in. Kalau itu dibaca, ini banyak kontroversi ini Gus juga di media tentang kodam malaikat. Tentang kodam malaikat itu ada atau enggak? Atau cuma mengada-ngada atau fata morgana atau apa?
Ya mungkin Gus Safruddin yang menjelaskan lebih paham tadi. Selesai satu hari dari mulai Qadamul Muqaddas, dari mulai semuanya sampai di Qadamul Ayat dan sampai di Qadam Malaikat dan sebagainya. Tetapi yang paling penting ialah kejernihan hati kita dan keistiqomahan ya rutinikan untuk beribadah itu saja insyaallah. Nanti secara nanti ada bimbingannya yang akan datang insyaallah. Monggo Ustaz, mumpung ada guru kita yang mau tanya bambu, monggo ada ahlinya bambu. Ini mohon maaf dari kaki. Tadi kita dari berbuka sudah melakukan sholawat dari kita dan pasukan juga ingin beliau melakukan sholawat untuk Ya, kita bersama juga kita bersama. Tadi saya udah request untuk sholawat dulu, katanya nunggu Gusai dulu. Iya, sholat apa nggak berani lah. Beliau dulu. Ya, dibantu bareng-bareng ya. Nanti ikuti sholawat yang sering kita baca. Minta selalu kami minta sama Allah supaya dijauhkan dari penyakit hati. Penyakit aid, aku iri, dia dengki, sombong. Penyakit hati ini yang berbahaya, makanya kita minta sama Allah supaya dijauhkan dari penyakit hati. Lantaran siapa? Lantaran keagungan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bareng-bareng kita baca sholawat Nabi, mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat-sifat penyakit hati. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi illa lahum balanul Fatihah. Mudah-mudahan dengan sholawat taubiyah, setiap sholawat ada fadilah-fadilahnya seperti sholawat beliau ya, Nurdat tadi luar biasa. Insyaallah kalau kita ikhlas, kita mengamalkan itu istiqomah, insyaallah akan mendapatkan sesuatu anugerah yang besar, hadiah yang besar sesuai hajat kita apa, baik hajat dunia atau apapun. Sampai ingin hajat apapun dengan sholawat apapun, insyaallah akan mendapatkan itu ya. Kok nyambung ruhaninya sama Nabi, insyaallah. Baik, karena sudah azan, labnya kita akhiri, tinggal ngobrol-ngobrol santai. Ini saya dan Gus Idris cukup bahagia kalau dilukiskan dengan kata-kata, mungkin air mata bisa lihat. Penyambutannya dari Gus sendiri, dari santri-santrinya membuat kami mungkin akhir hidup kami yang baru bisa melupakan penyambutan dari Gus dan santri-santri ini. Mudah-mudahan perseguluran kita dari dunia sampai ke akhirat, kita saling mengingatkan untuk kebaikan. Bimbing saya, bimbing Guse, bimbing umat juga. Bila ada kesalahan-kesalahan yang kita lihat di depan mata, jangan dicaci maki saudara-saudara kita yang sudah melakukan kesalahan, tapi rangkul dia sebagai saudara kandung kita. Oke Gus, mungkin ditutup dulu Gus ya. Ya, bersama-sama Gus nggih. Mari bersama-sama kita syiar, kita berjuang sesuai keahlian kita masing-masing. Intinya istiqomah gitu, terus istiqomah apapun yang terjadi. Jadi mohon nasihat juga Gus, kita mohon doa juga. Jadi berharap juga panjenengan juga mau sholat ke Malang insyaallah ya. Insyaallah keluar ilmu di sana. Alhamdulillahirabbil alamin. Ucapkan terima kasih warahmatullah matur nuwun sangat kepada beliau, guru kita Gus Idris, dan juga guru kita Bang Paul. Banyak sekali ilmu, pelajaran, hikmah yang kita dapat dari beliau berdua, masya Allah. Semoga beliau berdua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala,
diberikan kekuatan iman dan Islam di dalam Amin. perjuangan agama Allah ini. Amin, amin. Semoga beliau diberikan kesehatan dan kemudahan di dalam dakwah ini. Amin ya rabbal alamin. Dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada beliau berdua apabila pelayanannya dan kami dalam menangani kurang begitu berkenan. Mohon maaf karena memang ini adalah tempat rasa sebenarnya. Sudah luar biasa, Gus, luar biasa, insya Allah. Suatu kebanggaan dan kebahagiaan yang luar biasa. Beliau berdua, masya Allah sudah mau datang ke gubuk saya ini. Amin ya rabbal alamin. Saya terkhusus kepada santri saya minta untuk membaca Al-Fatihah nanti di kata asma'inya 7 kali untuk guru kita Gus Idris dan juga untuk guru kita Bang Alwi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nur. Sayyidina Muhammadin nur. Zati wa siri sarif fi sa'il asma. Gus Idris, nama ibu kandung Mana? Solihah. Solihah tuh. Al-Fatihah 7 kali.
Karena saya lihat, masya Allah, perjuangan beliau ini cobaannya sangat-sangat banyak. Jadi memang pohon itu semakin tinggi, itu hantaman angin semakin dahsyat. Tetapi hikmah dari Allah mengirimkan angin tadi semakin terlihat bahwa akar yang kuat menancap ke dalam bumi, maka tidak akan menggoyah pohon itu tadi. Dan yang menempel saja yang akan pergi. Jadi ketika ada yang melemparkan kotoran, kotoran itu juga ada hikmahnya, karena akan menjadi pupuk dan semakin tinggi dan semakin bagus dan semakin rimbun, semakin subur pohon itu tadi. Jadi hikmah dari suatu hal yang buruk yang dilemparkan tadi, insya Allah menjadi sebuah pupuk atau pupuk untuk beliau akan jadi lebih kuat, jadi Amin, ya. lebih sehat Amin, dan amin. lebih kuat dalam menghadapi Amin. setiap cobaan yang beliau hadapi. Amin, amin. Insya Allah. Sallallahu Allah. Terima kasih doanya Gus ya. Insya Allah. Karena yang bisa kita lakukan hanya saling mendoakan saja, insya Allah. Dan mungkin sedikit saya sebagai santri sedikit ada masukan untuk santri-santriku semuanya, bahwa ketika kita melakukan sesuatu hal dan kita dijolimi ataupun kita dikatakan hal yang buruk, sudah tidak perlu pandangan dari orang, tidak apa-apa. Yang penting kita niatnya untuk ibadah kepada Allah. Biarkan hanya yang memandang yang maha memandang saja. Ya Rob. Yang tidak tahu, karena mereka hanya sesuai dengan persepsi masing-masing. Yang terpenting kita ikhlas kepada Allah, tetap terus lanjutkan perjuangan. Mungkin. Dan yang kedua kalinya, ketika ada yang menghina kita bodoh, tidak usah ditanggapi. Karena apa? Karena ketika seseorang memberi dan kita tidak menerima, maka akan kembali kepada yang memberikan. Ketika kita dikatakan bodoh dan kita tidak marah, maka kebodohan, kehinaan itu akan kembali kepada yang mengatakan. Dan apabila kita tidak marah, maka hikmah yang akan kita terima, insya Allah Allah akan menaikkan derajat kita. Amin ya Rob. Amin. Jadi insya Allah ilmu tasawuf itu sangat-sangat indah apabila kita terapkan. Jadi insya Allah yang terpenting kita doakan beliau agar selalu dalam lindungan Allah. Amin. Diberikan kekuatan iman dan Islam selalu. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Oke, nanti kan sudah cukup. Ada jadwal syuting. Jenengan. Ini tinggi, tinggi. Saya panjenengan di Masya Allah. Nggih. Nggih, Bu. Ya, balik kamera ini. Ini mohon maaf kan ya. Insyaallah saya juga pengen tahu asli dan betul sekarang satu belum tahu. Sama ketika kita mempelajari mekanik bengkel kan, kita jadi tukang bengkel yang ahli. Ketika datang sepeda motor, motor itu dalam keadaan baik, dari
suaranya mesin itu kita sudah tahu, gitu kan ya? Karena saya terus menerus menggeluti dunia itu, terus megang bambu itu. Saya dari megang aja sudah tahu kalau itu palsu. Dari megang aja saya sudah tahu bahwa itu asli. Akan tetapi kita maknanya ke edukasi. Kalau saya hanya bilang ini palsu, ini asli, edukasi kita di mana? Sebenarnya nggak perlu cuci pakai air, nggak perlu. Saya langsung patahkan pun bisa kan. Tapi kenapa kita kasih cuci air? Yang pemula-pemula itu nggak tahu ini loh caranya seperti ini kan gitu kan. Jadi kalau kita biasa dengar mesin motor, kita jadi ahli motor, nanti kita dengar motor, wah itu sekernya kena, udah tahu kan ya gitu kan. Sama seperti itu. Jadi Allah ini menciptakan di dunia ini semua serba berpasangan ya Kang ya. Ada laki-laki, ada perempuan, ada siang, ada malam, ada palsu, ada asli. Kalau diciptakan yang palsu, tidak ada yang asli, bersumber dari mana?